Tes 1 2 3. Suara saya masuk? Masuk, Ustaz. Masuk saat Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. فأسأل الله تعالى أن يمن لنا بعلم نافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Para ikhwah sekalian, tulab wa talibat Ma'had Habrul Ummah yang Allah muliakan, pada pagi hari ini sebagaimana biasa kita kembali berjumpa dalam via Zoom, lanjutkan kajian kita membahas kitab Fathul Qarib Al-Mujib, Syarah Matan Ghayah wa Taqrib. Salawat dan salam tak lupa senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan materi kita masih di pembahasan Kitabuz Zakah, dan terakhir kita sudah menjelaskan nisab zakat emas dan perak dan bagaimana cara menentukan mana bagian emas yang murni, ya. Dan kemarin kita berhenti pada pembahasan zakat huli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah wa la tajibu zakatu fil huliyil mubah amma al-huliyul muharram kasiwarin wa khalkhalin lirajulin wa khuntha fatajibu az-zakatu fihi. Al-huli, zakatul huli ini ulama khilaf masalah kewajiban zakatnya. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan di awal-awal pembahasan kitab zakat, khilaf terjadi antara jumhur dengan Hanafiyah. Jumhur mengatakan zakat huli, al-huli itu tidak ada zakatnya. Ya, zakat huli itu tidak ada zakatnya. Huliul mar'ah tidak ada zakatnya. Karena dia, kenapa tidak ada zakatnya? Laisa mu'addan lin nama. Bukan untuk dikembangkan, tapi untuk isti'mal. Sebagaimana dalam zakat bahimatul an'am, itu di antara syarat sah zakat bahimatul an'am adalah hewan ternaknya itu la takunu amilatan, bukan hewan yang dijadikan pekerja. Ya, misalnya dia punya 30 sapi, tapi satu sapinya dipakai untuk menggarap sawah. Maka dia baru terhitung punya 29 sapi. Kenapa? Karena sapi yang dipakai untuk menggarap itu tidak untuk linnama, tapi untuk amil, untuk dipekerjakan. Ya. Nah, begitu pula dengan kasus al-huli. Ini dia bukan diniatkan untuk dikembangkan. Laisa mu'addan linnama. Sehingga tidak terkena kewajiban zakat khilafan lil Hanafiyah. Hanafiyah mengatakan huli itu ada zakatnya. Nah, ulama Syafi'iyah menjelaskan memang huliul mar'ah itu tidak ada zakat, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Syaratnya diantaranya ada 3. Ya, pertama al-mubah, al-huliyul mubah, yaitu perhiasan yang mubah. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau hulinya itu haram, maka kewajiban zakat tetap ada padanya. Ya, sebagaimana dijelaskan di kitab ammal huliyul muharram kasiwarin wa khalkhalin li rajulin wa khuntha tajibuz zakatu fihi. Maka kalau huli yang muharram seperti perhiasan, seperti gelang, cincin, anting-anting, ya, dipakai oleh laki-laki atau khuntha, maka dia itu huli yang haram. Karena laki-laki dilarang memakai perhiasan, dilarang memakai perhiasan emas. Maka seperti ini
namanya hulinya haram sehingga tetap wajib zakat. Ya, apakah hanya haram? Tidak. Huli yang makruh, perhiasan yang makruh juga terkena wajib zakat. Karena yang tidak terkena wajib zakat hanya huli yang mubah. Maka huli yang makruh, apalagi huli yang haram, tajibuz zakatu fihi. Apa contohnya huli yang makruh? Sebagaimana dalam pembahasan dobbah, tambalan dalam bejana, itu kalau dobbahnya itu min fiddah, saghiratan lizinah, ya, atau min fiddah kabiratan lil hajjah, itu dia makruh, ya, makruh. Maka kalau perhiasannya juga makruh, hukumnya tetap wajib zakat. Yang tidak terkena zakat adalah jika hanya mubah, ya, perhiasan yang sifatnya mubah, maka tidak terkena zakat. Kemudian syarat yang kedua, nah di sini cuma disebutkan satu, ya. Syarat yang kedua adalah an la yaqsida kanzahu. Jadi dibeli, dimiliki bukan tujuan untuk dipakai, tapi untuk invest. Ada seorang wanita membeli emas. Ya, dia beli emas misalnya 85 gram. Buat apa emas itu sama Anda? Ya. Ini buat buat investasi jangka panjang. Kalau nanti di masa yang akan datang anak saya butuh uang banyak, biaya kuliah atau untuk pengobatan, ya. Jadi saya investasi jangka panjang. Untuk saya simpan, nabung emas. Ya, beli perhiasan atau beli emas antam, itu bukan perhiasan, ya. Beli perhiasan untuk disimpan supaya bisa dijual lagi di masa yang akan datang dengan harga yang lebih tinggi, ya, investasi. Maka kalau tujuannya saat dibeli itu tujuannya untuk investasi, maka ini terkena zakat. Ya, karena bukan lil isti'mal, tapi lil istihfaz jadinya. Maka terkena kewajiban zakat. Syarat yang ketiga, alla yakuna fihi israf. Tidak berlebih-lebihan. Maksudnya bagaimana? Misal wanita di Indonesia atau wanita di misalnya di Jawa, ya. Wanita di Jawa itu kalau beli perhiasan untuk dipakai rata-rata hanya 100 gram totalnya. Misal, contoh, ya, perempuan itu kalau pakai perhiasan rata-rata standarnya maksimal itu lebih kurang 100 gram emas. Tapi ada satu wanita mungkin terlalu kaya, maka dia perhiasannya itu sampai 300 gram. Maka ini israf, melebihi batas daripada uruf di masyarakat tersebut, wanita di masyarakat tersebut. Maka kalau dia punya sampai 300 gram untuk jadikan perhiasan, maka ini israf, wajib zakat seluruhnya. 300-300-nya itu dikeluarkan zakat. Jadi diambil 2,5% dari 300 gram emas. Bukan dari hanya lebihan yang ada di masyarakat. Bukan hanya 200 gram saja. Karena kan tadi yang standar di masyarakat itu 100 gram. Tapi dia punya 300 gram emas untuk perhiasan. Ini kan berlebih. Yang dihitung lebihannya saja atau semuanya, semuanya kata ulama. 300 gram itu dikeluarkan seluruhnya untuk dizakatkan. 2,5% diambil dari 300 gram. Ya, maka jika terpenuhi tiga syarat ini, maka perhiasan emas itu tidak terkena kewajiban zakat karena laisa muaddan lin nama. Berarti kalau laki-laki punya perhiasan, maka itu zakatnya wajib. Karena dilarang laki-laki menggunakan perhiasan dari emas. Sedangkan kalau pakai cincin takhattum bidzahab itu boleh. Ya, takhattum bidzahab bagi laki-laki itu diperbolehkan. Hanya takhattum, ya. Kalau memakai gelang atau kalung atau cincin itu dilarang. Yang boleh hanya takhattum bidzahab. Memakai cincin dari perak. Baik, kita teruskan. Sekarang masuk ke pembahasan nisab nifi nisabiz zuru'i wath thimar. Ya, perhitungan nisab zakat muasyarat.
pertanian dan buah-buahan. Qala al-musannif rahimahullah wa nisabu zuru'i wa thimar khamsatu awsuq minal wasaq masdarun bima'na al-jam' li'anna al-wasaq yajma'u as-si'an wa hiya ay al-khamsatu awsuq alfun wa sittu mi'ati ritlin bil Iraqi wa fi ba'din nusakh bil Baghdadi. 5 wasak itu berapa? Eh, berapa sok? Ya. 1 wasak itu 60 sok. Berarti kalau 5 wasak, nah, 5 kali 60 maka 300 sok. 5 wasak itu 300 sok. Eh, 5 wasak itu berapa mud? Kalau kalau 300 sa', 5 wasak itu 300 sa', maka 1 sa'nya adalah 4 mud. 1 sa' 4 mud. 300 sa' sama dengan 1.200 mud. Berarti 5 wasak sama dengan 1.200 mud. Berapa kilo? Berapa kilo 5 wasak itu? Kalau 1 sa'nya itu 2,4 kilogram, ya 2,4 kilogram, ya maka 5 wasak itu kira-kira 720 kilo. Jika satu satu soknya itu dikatakan 2,4 kilogram. Ya, berarti satu mudnya 0,6 kilogram. Itu hitungan modern. Hitungan modern 720 kilogram lebih kurang. Tergantung nanti perbedaannya, bisa ada yang mengatakan sampai 850, ada yang mengatakan cuma 675. Ya, tergantung dari berapa satu sok itu, berapa satu sok menurut hitungan tersebut. Kalau satu soknya dikatakan 2,75 gram, maka bisa menjadi 850 kilo. Tapi kalau yang di sini disebutkan dan juga di Al-Imta itu satu sok adalah 2,4 kilo. Sehingga nanti totalnya 300 sok itu adalah 720 kilo. Sedangkan di hitungan zaman dulu dikatakan di sini 5 wasak adalah 1.600 ritel bil Iraqi atau juga bil Baghdadi. Maka jika kurang dari itu, kurang dari 720 kilo, maka tidak terkena kewajiban zakat. Sedangkan beras, kata ulama Syafi'iyah Ibnu Hajar, karena dia disimpan dengan gabahnya, maka dia nisabnya 2 kali lipat, alias 10 wasak atau 1.440 kilogram. Wa mazada fa bihisabihi. Waritlun Baghdad inda Nawawi mi'atun wa thamaniyatun wa ishruna dirhaman wa arba'atu asba'i dirham. Ya, 128 dirham menurut Imam An-Nawawi. Wa mazada fa bihisabihi. Ini berarti tidak ada waqas, tidak ada jeda. Sebagaimana zakat bahimatul an'am, maka jika dia punya panennya, saat panen itu adalah 800 kilo, sudah lebih dari nisab, maka dikeluarkan zakat 10% atau 5% dari 800 kilo. Ustadz, Ya, monggo. uh, enggak bergantung, maksudnya jumlah keluarganya berapa. Misalkan saya seorang petani, saya punya anak 10, Hmm, tapi saya menghasilkan 720 kilogram ini. ya. Atau saya seorang petani, maksudnya hidup sendiri atau berdua sama istri, sama juga 720 kilogram itu enggak, ya tetap aja, maksudnya jumlah itu aja yang dihitung, bukan Ya, orang yang harus saya nafkahi atau. betul. Oke, baik. Betul, Mas Jason. Iya. Ini berbeda dengan zakat profesi kemarin ya.
Ya, ini Iya. jadi dihitung dari hasil panennya, ya, dari hasil panen. Tidak dilihat dari berapa keluarga petani tersebut. Asalkan hasil panennya mencapai nisab, karena orang Indonesia itu rata-rata panennya beras, ya, maka nisabnya 1.440 kilo. Kalau kurang dari itu, maka tidak terkena zakat. Baik, kemudian wafiha. Nah, sekarang berapa kadar zakat yang dikeluarkan jika zuruk wathimah? Ada tiga keadaan. Az-zuru' wa thimar in suqiyat bima is-sama wa huwa al-mataru wa nahwuhu kathalji aw is-sayh wa huwa al-ma'ul jari 'ala al-ardi bisababi saddin nahri fayas'adu al-ma'u 'ala wajhi al-ardi fayasqiha al-ushur. Ini kalau air beras tersebut atau padi itu, ya kita anggap padi karena Indonesia kebanyakan padi. Padi itu dia disiram dengan air hujan. Jadi pengairannya di sini tidak mengeluarkan biaya. Pengairan air tadi, pengairan sawah tadi tidak menggunakan biaya. Hanya dengan air hujan atau ternyata di dekat sawah itu ada aliran air seperti sungai kecil. Kemudian dia dia bolongin sedikit itu, dia bikin jalur sedikit supaya air dari sungai kecil tadi masuk ke dalam sawahnya. Alias tidak mengeluarkan biaya, tidak perlu dia membeli air, tidak perlu dia membuat kincir, ya, atau tidak perlu dia memakai hewan untuk ngambil air, alias biduni taklufah, tanpa keluar biaya sama sekali untuk pengairan sawahnya. Maka zakatnya berapa? 10%. 10%. Nah, 10%. Al-usyur. Ya, 10% dari hasil panen. Ya, agak tinggi. Ya, 10% dari hasil panen. Kapan? Ya ketika panen. Wa atu haqqahu yauma hasadih. Tidak ada haul di sini. Ya, tidak ada haul. Yang ada hanya nisab. Ketika sudah sampai nisab, maka dikeluarkan zakatnya segera. Kemudian wa in suqiyat bidulab bidhammid dal wa fathiha, bisa dulab, bisa daulab, ma yudiruhul hayawan au suqiyat binadhin min nahrin au bi'rin bi hayawan kaba'irin au baqarah nisful usyur. Sebaliknya, kalau dia membutuhkan biaya untuk pengairan, seperti ada hewan yang ngambilin air, atau dia pakai diesel, ya, atau dia bikin kincir, dulap, dan segala macam untuk mengairi sawahnya, maka hanya dikeluarkan sekitar 5% saja dari hasil hasil panen. Bagaimana kalau terkadang pakai biaya, terkadang nggak pakai biaya? Ya. Misal eh, panennya 6 bulan, sekali 6 bulan. 3 bulan pertama pakai biaya. 3 bulan kedua tidak pakai biaya, alias seimbang. Wa fi ma suqiya bima is-sama'i wad dulab mathalan sawaan. Nah, sama, seimbang. 3 bulan pertama pakai biaya, 3 bulan kedua nggak pakai biaya. Atau jahilal miqdar, dia nggak tahu. Sama apa nggak tahu, lupa dia. Dia ditanya ini padinya, sawahnya disiram pakai apa Pak? Air hujan atau pakai diesel? Kadang hujan, kadang pakai diesel. Tapi dia nggak tahu berapa takarannya, berapa jumlah, sama apa enggak. Lupa dia. Maka kalau seperti itu, sama atau jahilal miqdar salah satu arba'il usyur. Ya, berapa persen? Itu 7,5%. Ya, 7,5%. Maka kalau tadi kita contohkan, Bapak Ahmad, dia panennya adalah 1.440 kilo dan pengairannya tanpa menggunakan biaya, zakatnya adalah 10%. Berapa yang dizakatkan? Jadi 1.440 kilo dibagi 10. Maka dapat 1.440 kilogram. Segitu zakatnya. Kalau dia kalau menggunakan biaya,
maka hanya 5%, maka zakatnya 1.440 dibagi 20 sama dengan 72 kilogram. Setengahnya dari 144. Nisful usyur. Tapi kalau zakatnya itu apa namanya 7,5%, ya 7,5%, karena sama atau tidak tahu berapa jumlah kapan dia menggunakan biaya dan tidak, itu berarti totalnya adalah 108 kilogram. 108 kilogram. 1.440 kali 75 per 100. 7,5 per 100. Yaitu nanti hasilnya 108 kilogram. Jahit. Dan di sini ada masalah tambahan. Kalau ketika panen tidak sampai nisab, tapi dalam setahun dia bisa dia dalam setahun dia 2 kali panen. Dalam 1 tahun hijriyah itu 2 kali panen. Maka ketika dia panen pertama cuman dapat 800 kilo dan panen kedua dapat 800 kilo lagi, maka itu bisa digabungkan. Yudammu ba'duha ba'dan. Bisa digabungkan selama dia sejenis dan masih dalam 1 tahun yang sama. Nanti totalnya adalah 1.600 kilo. Sudah sampai nisab bahkan lebih, maka tetap dikeluarkan zakatnya. Ya, tetap dikeluarkan zakatnya. 6, itu zakat zuruk wathimar. Ya. Sekarang saya mau tanya, kita diskusi ya. Kalau dia dia apa namanya pengairannya itu tidak ada biaya, murni dari air hujan atau dari air sungai yang dia alirkan. Nah, dia bikin lubang sedikit untuk bisa masuk air sungai tadi. Tapi kan namanya petani butuh pupuk ya, beli pupuk, beli apa tuh pestisida segala macam. Itu nanti zakatnya berapa? 10% apa 5%? 10%. 10% juga. Iya. Kan dia udah keluar biaya tuh Pak. Udah beli pestisida, pupuk segala macam. Nah, Gimana? faktornya air aja yang diperhitungkan. Sumber airnya aja yang diperhitungkan. Ayo, Wah. Makanya disebut di sini insukiyat. Nah, kalau dia diairi, disiram dengan air hujan. Jadi nggak melihat dia butuh biaya berapa untuk beli pupuk segala macam enggak. Yang dilihat itu adalah dia diairi free atau ada biaya. Nah, itu aja yang dilihat. Kalau berbiaya ya 5%. Kalau free maka 10%. Ya. Tapi kalau eh, seimbang atau tidak mengetahui berapa ininya, tidak mengetahui berapa takarannya, jahilal miqdar, maka 7,5%. Ini kan kalau dia tidak mengetahui. Kalau dia mengetahui 6 bulan, 6 bulan hasil panennya 1.440 kilo sampai nisab tadi untuk beras ya. 4 bulan pertama dia tidak pakai biaya untuk pengairan. Dia tahu nih, tidak ini kan alas sawa, tidak alas sawa dan dia tahu mikdarnya. 4 bulan pertama itu tidak pakai biaya. 2 bulan berikutnya pakai biaya. Maka gimana hitung zakatnya? 7,5%. Bukan. 7,5 itu kalau dia mengetahui dia seimbang. Alas sawa 3 bulan 3 bulan. Misalnya kan kita anggap tadi panennya sekali 6 bulan, 3 bulan 3 bulan. Ini alas sawa. 3 bulan pertama nggak pakai biaya, 3 bulan kedua pakai biaya. Nah sekarang tidak sawa, 42, 4 bulan tidak pakai biaya, 2 bulan pakai biaya. Ini kan tidak sama nih. Dan dia tahu tidak jahilan miqdar. Nah dia tahu seperti ini. Bagaimana zakatnya? Menghitungnya.
Yang dominan kali saat yang Aglabia. Aghlabiyah. Ya, apa? Al-ibratu bil ghalib. Saya baca di Taqriratus Sadidah nggak begitu caranya. Ternyata dihitung. Yang keluar kan misalnya tadi 100, misalnya dicontohkan di situ 1.200 kilo. Masalah. Ya. Maka 6 bulan panen. Berarti hitungannya per bulan adalah 200 kilo. Ya, 200 kilo. Maka yang 4 bulan ini kan tidak menggunakan biaya. Maka 200 kali 4 800 kilo. Dikali 10%. Nah, segitu zakatnya, 80 kilo. Kenapa? Karena yang 4 bulan pertama itu tidak eh, Apa Ustadz nge-freeze ya? Sepertinya. Iya. Ah, maziratan. Wah, ini keputus ini. Astagfirullah. Tiba-tiba hilang sinyal. Baik, berarti tadi saya ulang, kalau dia mengetahui berapa miqdarnya, maka kalau 4 bulan pertama itu dia tidak perlu biaya, maka dihitungnya 10% dari hasil 4 bulan itu. Kalau tadi totalnya 1.200 6 bulan, maka berarti hitungannya per bulan adalah 200. 2 kali 4 800. Berarti keluarkan 800 10%. Jadi dikeluarkan 80%. Sedangkan yang 2 bulan kedua, 2 bulan berikutnya yang pakai biaya, itu berarti 2 kali 2 400. 400 dikeluarkan 5% saja, sekitar berarti 20 kilo. Maka total yang dikeluarkan adalah 100 kilo. Nah, begitu. Ya, itu ada dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Jika dia tidak jahilal miqdar, tidak sama dan mengetahui berapa kadar masing-masing bulan yang berlalu.
Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ini opsi pilihan atau memang begitu, Ustaz? Kan Opsi apanya, Pak? eh, penghitungan zakat itu kan berdasarkan sekali panen kan. Kan dia belum mencapai nisab nih. Nah, Hmm. itu kan digabung tuh. Seolah-olah kan tidak boleh lah Hmm. digabung gitu. Nah, ini gimana? Memang wajib digabung gitu. Kan belum nyampe nisab yang 6 bulan pertama itu. Ah, ah. Apakah wajib Ya, digabung? Ya kalau kalau mau digabung bisa. Kalau ya memang mau artinya digabung bisa. Tapi nggak wajib. pilihan berarti kan. Tapi oh Ah, iya. iya, Jadi misalnya panen pertama 800. belum 800. nyampe nisab udah Nah, paling pertama udah belum ke nyampe nisab. nisab kan berarti kan. Oh iya. Seandainya belum Ya. belum nyampe nisab, pilihan berarti kan. Ah, ah. Kalau misalnya 800 kilo hasil panen pertama nih. Ya. Terus apa namanya jenengan jual misalnya. Dijual sama petani tadi. Dijualnya sekitar 300 kilo. Sisanya untuk dia simpan. Berarti nanti kalau panen berikutnya, ya panen berikutnya berapa itunya, berapa zakatnya, berapa hasil panennya. Ternyata hasil panen bulan berikutnya 800 lagi. Nah, 8 dia punya beras 500 karena yang 300 sudah dia jual. Ya, dia punya beras 500. Masih ada sisa beras 500 dari panen sebelumnya. Kemudian panen berikutnya 800. 8 tambah 2 1000 belum sampai nisab berarti. Ya, belum sampai nisab. Intinya kalau nanti setelah panen pertama masih ada sisa, setelah dia keluarkan untuk kebutuhan atau dia jual dan seterusnya, tersisa. Nah, nanti panen berikutnya ternyata 800. Apakah kemudian ditambahkan, digabung sampai nggak nisab? Nggak sampai nisab ya berarti tidak wajib zakat. Jadi nggak harus 800 nih, saya nunggu tahun depan. Enggak. Kalau sudah panen pertama, hukum asalnya dia tidak kena zakat karena panen dia pertama tidak sampai nisab, maka tidak wajib zakat. Maka setelah itu dia mau tasarufkan itu beras, mau dia makan, mau dia jual, apapun, ya terserah dia. Nanti kalau tersisa, sisa 300 misalnya, kemudian dia panen lagi, panen yang kedua. Nah, panen keduanya berapa? 800. Nah, 800 tambah dengan sisa kemarin. Berapa? 1.300. 1.100. Ya, 1.100. Maka tidak ada zakatnya. Begitu nggih, Pak Abdurrahman. Iya, Bang. Ya, Allahu baik a'lam Ustaz. bishawab. Masih. Afan Ustadz bertanya, Ustadz, ini kenapa Oke. yang diperhitungkan masalah ya masalah biaya diairi atau tidak kan ya biaya yang lain seperti ya pupuk dan sebagainya itu kenapa yang ditinjau masalah air saja? Oh, itu saya kurang paham. Allahu a'lam. Karena yang dihitung di sini hanya pengairan. Tidak dilihat apakah dia keluar biaya untuk pupuk segala macam, nggak dihitung di situ. Ya, kenapa Allah alam? Saya kurang paham. Ya, ya. Mungkin nanti Syukur. bisa kita cek lagi di beberapa kitab untuk menjelaskan alasan itu kenapa. Terima kasih, Ya, Mas Dilah. ya Kita Tad. teruskan ke zakat tijarah. Nah, ini zakatut tijarah. Ini agak agak lain dari yang lain ya. Wa tuqawwamu urudut tijarati 'inda akhiril hauli bimashturiyat bihi. Sawa'un kana thamanu malit tijarah nisaban am la. Fa in balagat qimatul urudi akhiral hauli nisaban zakkaha wa illa fala. Tuqawwam itu dikalkulasikan. Ya, barang tijarah itu dikalkulasikan ketika akhir haul. Bimasturiyat bihi ini maksudnya adalah dengan apa dia beli barang dagangan tadi ketika di awal. Jika dia beli dengan emas, maka nanti nisabnya dihitung dengan nisab emas. Jika dia membelinya dengan emas, maka nisabnya dihitung nisab emas. Tuqawwam bidzahab, dikalkulasikan dengan nisab emas.
Tapi kalau dia beli dengan fiddah, maka nanti tuqawwam bil fiddah. Itu maksudnya bimasturiyat bihi. Bukan dengan harga saat dia beli, bukan. Maka kalau sekarang orang beli barang dagangan dengan uang, dan kemarin kita sebut mata uang itu di takwim atau dikiaskan nisabnya dengan nisab emas, maka nanti ketika dikeluarkan zakat, standarnya dengan standar nisab emas. Itu makna qaul musannif bimasturiyat bihi. Sawa'un kana thamanu mali tijarah nisaban amla. Jadi dihitungnya saat akhir haul, bukan dari awal haul. Karena kemarin sudah kita sebutkan zakat tijarah ini berbeda dari zakat emas dan perak, berbeda dari zakat bahimatul an'am. Itu hitungan haulnya ketika awal nisab. Ketika telah sampai nisab, maka start haul dari situ. Tapi zakat tijarah dihitung haul sejak kapan? Min bidayati tijarah. Sejak awal dia mulai berdagang, baik ketika awal berdagang hartanya itu sampai nisab atau tidak, maka la yahumuna. Yang dihitung adalah ketika akhir haul. Ya, ketika akhir haul dia hitung zakatnya, dia kalkulasikan menjadi uang berapa rupiah total semua, maka kalau sudah sampai nisab dikeluarkan zakatnya. Fa in balagat qimatul urud, lihat qimatul urud, bukan urutnya ya. Jadi tijarah ini adalah urud, yaitu sila' wal badai', bukan jual beli emas dan perak atau jual beli mata uang. Kalau orang jual beli mata uang atau jual beli emas dan perak, itu zakatnya zakatul ain, zakat nakdan. Jadi pedagang emas itu zakatnya zakat apa Ustadz? Zakat emas dan perak, bukan zakat urudut tijarah. Meskipun dia dagang emas, meskipun. Yang dimaksud zakat tijarah adalah sila' wal badai'. Seperti pakaian, mobil, alat-alat elektronik, dan lain-lain. Ya, bahkan termasuk dia dagang ternak. Ya, maka termasuk tijarah. Nah, yang Maaf, Ustaz. dizakatkan dalam zakat tijarah, ya, Enggak, kedua kata itu sila dan apa? Yang kedua sila dan badai'. Badai' badon. dari kata bid'ah. Oh, baik. Jadi sila Dari itu bid'ah. sin lam ain juga. Ya, sil'ah, sil'ah, sim, Oh iya iya ya, ada lam, ta ain, marbuto. Iya tak iya ya, betul. marbutoh, itu mufradnya sil'ah. Ya. Nah, Mas Justin. Jazakumullah. Itu wa iyakum. Itu barang dagangan ya. Nah, kayak yang dizakatkan itu nilai barang dagangannya, bukan barang dagangannya. Beda dengan zakatul ain ya, yang seperti emas perak, bahimatul an'am, zuru' wa thimar, itu adalah benda ainnya, emasnya atau uangnya atau bahimatul an'amnya. Tapi kalau dia tijarah, maka itu nilai dari barang dagangannya ketika akhir haul. Kalau sampai akhir haul, maka zakatkan. Kalau tidak sampai haul, maka tidak perlu dizakatkan. Yang dilihat itu akhir haul. Ya, dan haulnya dihitung min bidayati tijarah, sejak awal dia mulai berdagang. Wa yakhruju min dzalika ba'da bulughi qimati mali tijarah nisaban rubu'ul usyur. Berapa zakatnya? Sama kayak zakat emas dan perak. 2,5%, rubu'ul usyur. Nah, bagaimana cara menghitung zakat tijarah? Itu dijelaskan sama Syekh Labib juga. Pertama, dihitung barang dagangan yang ada di etalase. Misal saya dagang sepatu. Ya, saya dagang sepatu. Saya punya toko sepatu. Maka pertama, dihitung, dikalkulasikan semua harga sepatu saat itu. Misal saya etalase sepatunya itu ada banyak yang dipajang. Nah, dihitung semuanya. Berapa itu kalau dirupiahkan? Ya, berapa kalau dirupiahkan dengan harga saat itu, saat apa harga saat zakat tiba, akhir haul. Oh, ternyata misalnya semua sepatu yang ada itu jika dikalkulasikan dirupiahkan ada 30 juta. Oke, yang pertama. Yang kedua, barang dagangan yang ada di gudang. Karena kan pedagang itu mesti ada yang di gudang.
dia punya gudang barang cadangan. Nah, kalkulasikan semuanya. Ya. Setelah dikalkulasikan, ternyata barang dagangan yang ada di gudang itu nilainya 20 juta. Ya. Berarti berapa tadi totalnya? 50 juta. Kemudian yang ketiga, apalagi yang dikalkulasikan, yang ditambahkan adalah harta yang ada pada sunduk dalam berangkasnya di toko itu. Keuntungan yang dia dapatkan dari tijarah itu berapa? Berapa harta yang ada di berangkas toko tersebut dari hasil penjualan? Nah, ternyata dilihat ada 10 juta. Lalu apalagi yang ditambahkan? Piutang, bukan hutang, ya. Piutang. Kan ada orang belanja ke dia tapi utang. Nah gitu, orang belanja ke dia tapi dengan cara hutang. Maka dihitung hutang-hutang yang ada pada orang lain. Utang orang ke dia berapa? Dihitung. Misalnya sampai 10 juta. Maka jumlahkan itu semuanya. 30 tambah 20 tambah 10 tambah 10. Berarti berapa? 70 juta. Ya, 70 juta. Nah, si pedagang ini punya hutang. Dia tadi tidak hanya punya piutang, tapi punya hutang juga. Nah, kalau 70 tadi kan nggak nyampe nisab ya. Kalau 70 nggak nyampe nisab, maka tidak wajib zakat. Andaikan sampai nisab, total semuanya dari harga barang di etalase, harga barang yang ada di gudang, uang yang ada di berangkas tokonya, lalu yang keempat adalah piutangnya di total ternyata sampai 90 juta. Sampai nisab berarti. Apakah dikurangi dengan hutang? Naqsimuddain au la naqsimuddain. Hutangnya ternyata 20 juta. Ya, karena kan dia kadang beli barang kredit, tidak langsung dibayar tunai. Bagaimana biasa pedagang begitu kan? Jadi dia hutang. Nah, hutangnya jumlahnya 20 juta. Sedangkan tadi semua harta yang kita sebutkan 90 juta. Setelah sampai nisab. Apakah dikurangi hutang 20 juta atau tidak? Nah, itu pertanyaannya. Dikurangi apa tidak? Kurang Ustaz. Kalau dikurangi berapa jadinya? 70. 70. 70 sampai nisab enggak? Enggak. Tidak kena zakat. Kalau nggak dikurangi 90 sampai nisab kena zakat. Dikurangi apa tidak? Mazhab Syafi'i mengatakan tidak dipotong dengan hutang. Hutang nggak dianggap untuk masalah zakat tijarah. Jadi dia terkena zakat. Keluarkan 2,5% dari 90 juta itu. Jumhur selain Syafi'iyah naqsimuddain kata mereka. Dipotong dengan hutang. Hutangnya berapa? 20 juta. Nah, kurangi hutang. Jadi sisa 70% maka tidak terkena zakat. Nah, begitu. Utang Mahfumnya? dimaksud utang apa Ustaz? Utang Utang kaitan dia dengan ini kehidupan pribadi apa kaitan dengan bisnisnya itu? bisnis. Utang bisnis. Karena kan dia kita hitungan zakat tijarah. Hutang dia beli barang tapi belum bayar. Nah, itu ternyata dia banyak utangnya, 20 juta. Bukan utang pribadi, tapi utang yang berkaitan dengan bisnisnya. Nah, di sini tidak di apa namanya? Tidak dikurangi. Dalam mazhab Syafi'i tidak dikurangi. Tetap dia keluarkan zakat tanpa menghitung utang yang dia ada, yang dia punya. Nah, kebanyakan pedagang kan ngitungin utang ya. Biasanya dikurangi hutang. Ya, mengambil pendapat jumhur. Hmm. Karena fair Meskipun biar pedagangnya piutang Syafi'i. fair dengan piutang. Piutang kan dihitung gitu kan? Ah, iya, tapi mazhab Syafi'i enggak. Kalau kata Syalabi, meskipun pedagangnya Syafi'i, tapi kalau untuk masalah ini dia ngambil pendapat jumhur gitu. Iya, tidak dikurangi hutang. Jadi konsekuensinya kalau dia ngambil pendapat jumhur tidak terkena zakat berarti karena sudah kurang jadi dari nisab gitu. Wadih ya Wah, cara menghitung zakat tijarah. Hmm, ya itu cara menghitung zakat tijarah seperti itu. Dan juga termasuk orang yang bertijarah kena zakat tijarah adalah
orang yang membeli barang untuk dia sewakan. Ya, tambahan dari saya. Misal saya beli apa misal? Saya beli tanah, ya. Saya beli tanah untuk saya sewakan. Kemudian ternyata dalam 1 tahun tanah saya tidak ada yang menyewa. Saya beli tanah nih, tapi untuk saya sewakan, bukan untuk saya jual lagi, enggak, untuk saya sewa. Ya, atau saya beli rumah untuk saya sewakan, bukan untuk saya tinggali, ingin saya sewakan. Saya kontrakkan. Sengaja saya beli untuk saya kontrakkan. Oke? Ternyata dalam 1 tahun berlalu, sejak saya beli rumah tadi, tidak ada yang ngontrak. Tidak ada yang ngontrak. Pertanyaannya, apakah saya wajib zakat atau tidak? Nah, itu pertanyaan. Tetap dihitung nanti di akhir haul atau tidak? Kalau ngelihat yang tadi di, apa di gudang aja dihitung, berarti dihitung juga. Dihitung. Betul Pak Abdurrahman, dihitung. Jadi ngitungnya gimana? Lah, ini berarti karena bukan saya jual, tapi saya istijar, saya sewakan. Maka yang ditukawam, yang dikalkulasikan adalah manfaatnya, manfaat sewa. Nah, saya menyewakan rumah ini berapa setahun? Berapa setahun rumah ini saya sewa? Kalau di Klaten kira-kira rumah itu 10 juta setahun. Meskipun setahun pertama nggak ada yang nyewa. Maka 10 juta itu sampai nisab nggak? Ya nggak sampai nisab dong. Tidak kena zakat. Ya, tidak sampai nisab maka tidak kena zakat. Tapi kalau seandainya sampai nisab, ya, seandainya sampai nisab dari apa namanya harga jasa tadi, jasa sewa tadi, maka tetap dihitung zakatnya. Dikeluarkan zakatnya meskipun tidak ada yang menyewa, tidak ada yang ngontrak rumah saya. Rumah saya rumahnya misalnya besar, harga sewanya per tahun adalah 85 juta, misal, ya mana ada rumah segitu harga sewa ya. Misal, ya, 85 juta, maka tetap wajib keluarkan zakat jika telah sampai nisab, meskipun tidak ada yang meninggalnya, tidak ada yang ngontrak. Hakata. Jadi begitu cara menghitung zakat tijarah ya. Zakat tijarah pertama yang di etalase, kemudian yang kedua yang ada di gudang, yang ketiga adalah berapa uang yang ada di brankas, kemudian yang keempat adalah berapa piutang dan tidak dikurangi dengan hutang si pedagang. Wallahu alam bishawab. Dan kalau haulnya, cara ngitung haulnya gimana? Beda-beda kan beli barangnya, Ustaz. Nggak dihitung ketika dia awal pertama dagang. Nanti kalau dia beli lagi itu nggak dihitung, ngikut dengan yang pertama. Oh, Gitu Pak. Jadi kapan dia mulai start nih, pertama kali dagang? Kapan? Dia mulai berdagang di tanggal 1 Muharram. Nanti kan dia tentu beli barang lagi gitu kan. Maka setelah itu tasarruf berikutnya tidak dihitung lagi. Jadi dihitung sejak awal min bidayatil haul, sejak dia mulai berdagang. Ya, sejak dia mulai berdagang dihitung haul. Dan nanti ketika di akhir haul dihitung. Tidak masalah di tengah-tengah haul dia sampai nisab. Setelah berlalu setengah haul uangnya mencapai 100 juta. Tidak masalah. Ya, nggak kita lihat di situ. Nanti di akhir haul kita lihat. Ternyata pas di akhir haul bangkrut dia misalnya. Ya, maka tetap tidak wajib zakat. oh, ini reasoningnya kenapa hutang nggak dibayar mungkin di akhir itu ya, di akhir bisa di. Ah, mungkin saja. Ya, karena dilihatnya di akhir haul. Sawaun kana sampai nisab, balagon nisab aulam. Yang dilihat adalah akhirul haul. Nah, ini bedanya dengan zakat yang lain ya, dengan zakat yang haulnya dihitung saat sampai nisab. Allahu a'lam bishawab. Kita ambil sedikit lagi yaitu zakat rikaz dan ma'din. Ini sahal insyaallah, cepat saja.
Wa mastukhrija min ma'adinidz dzahabi wal fiddah yukhraju minhu in balagha nisaban rubu'ul usyri fil hal. In kana al mustakhriju min ahli wujubiz zakah. Wal ma'adin jam'u ma'din atau ma'dan bi fathi dalihi wa kasriha ismun limakanin khalaqallahu ta'ala fihi dzalika min mawatin aw milkin. Jadi apa itu ma'din? Itu adalah tempat yang Allah ciptakan, di sana ada barang tambang emas dan perak, ya, emas dan perak. Baik barang tambangnya itu dari ardul mawat, dari tanah tanah tak bertuan, atau dari tanah milik seseorang, miliknya. Ya. Nah, zakat emas dan perak barang tambang ini syaratnya ada 3. Ya, syaratnya ada 3. Pertama, barang tambangnya berupa emas dan perak. Kalau berupa selain 2 itu tidak wajib zakat. Misalnya barang tambangnya berupa nikel, berupa gas, minyak, batu bara, ya, atau permata, berlian, maka tidak ada zakat. Yang kena zakat itu hanya fiddah, az-zahab wal fiddah. Tok. Yang kedua, ketika ditambang, hasil tambangnya sampai nisab 85 gram emas. Yang ketiga, orang yang menambang adalah orang yang wajib zakat. Siapa itu orang yang wajib zakat? Min ahli wujubiz zakah. Siapa? Muslim hur, muslim merdeka. Udah. Kalau terpenuhi 3 syarat ini, maka zakat dikeluarkan berapa? 2,5%. Rubu'ul usyur. Sebagaimana zakat emas dan perak. Wa ma yujadu minar rikaz wa huwa dafinul jahiliyah wa hiya al-halatu allati kanat 'alaiha al-'arabu qabla al-islami minal jahli billahi wa rasulihi wa syara'il islam. Fa fihi ay ar-rikaz al-khumus wa yusrafu masrifaz zakati 'ala al-mashhur wa muqabiluhu annahu yusrafu ila ahli al-khumusil madhkurina fi ayatil fai'. Rikaz, apa itu rikaz? Dafinul jahiliyah ai makana madfunan min ayyamil jahiliyah. Barang yang terpendam dari masa jahiliyah. Ya, apa itu masa jahiliyah? Ya, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau seseorang menemukan harta terpendam atau dia jalan-jalan ke tempat-tempat bersejarah lalu menemukan kotak, ya, diisi kotak itu ternyata adalah perhiasan seperti bejana dari emas atau mata uang mereka, ya, dinar dirham mereka yang mereka pakai ketika dulu, ya, ketemu emas dan lain-lain. Maka ini kalau memang terbukti dari masa jahiliyah, dilihat sampai nisab nggak, ya, sampai nisab maka keluarkan zakatnya. Nah, syarat zakat rikas ini sama seperti syarat zakat ma'din. Pertama, sampai nisab. Yang kedua, hanya berlaku untuk emas dan perak saja. Dan yang ketiga, yang menemukannya adalah ahlu wujubiz zakah, muslim dan merdeka. Maka kalau saya pernah lihat di berita itu, di Israel, itu arkeolog mereka menemukan koin emas dinar bertuliskan kalimat tauhid atau ada tulisan Arabnya gitu. Diteliti ternyata koin emas ini berasal dari zaman dinasti Abbasiyah. Ya, dari zaman dinasti Abbasiyah. Pertanyaan saya, ini rikas atau bukan? Ya, Rikas. ini rikas atau bukan, Pak? Termasuk rikas. Bukan. Oh, bukan. Kan tadi rikas apa? Barang yang ditemukan sebelum masa Nabi Muhammad lahir, diutus. Iya. Sebelum Nabi Muhammad diutus. Nah, barang yang ditemukan sama arkeolog Israel itu di Israel, ditemukan di Israel adalah mata uang dinar dirham, dan itu ternyata dari masa Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah. Ya. Maka itu bukan rikas. Kenapa? Karena sudah di masa Islam. Ya, sudah di masa Islam. Berarti itu namanya apa? Kalau menemukan seperti itu. Kita menemukan koin dari masa Daulah Islam. Seperti masa Abbasiyah atau di masa Utsmani, itu namanya apa? Rikas bukan? Bukan. Apa namanya berarti? Apa? Lukotoh. Lukotoh. Betul.
luqatah. Iya. Nah, sekarang permasalahan berikutnya, kita di Indonesia kan dulu pernah ada kerajaan non-Islam kan? Majapahit, Sriwijaya, Singasari begitu toh. Nah, misal kita menemukan perhiasan atau koin emas, ternyata itu berasal dari zaman Sriwijaya. Dari zaman Sriwijaya. Itu rikas atau bukan? 800 Masehi setelah lahir Nabi. Iya. Sriwijaya itu bertemu dengan Daulah Bani Umayyah. Ya kan ada masyhur cerita itu Raja Sriwijaya ngirim surat ke Arab. Ternyata itu dikirim ke Raja Umar bin Abdul Aziz. Berarti itu di masa Bani Umayyah. Nah, permasalahannya saat itu Islam sudah ada di Makkah, di Arab. Di Jazirah Arab sudah ada ya Islam. Cuman belum sampai ke Nusantara. Nah, Nusantara saat itu masih belum ada Islam. Ya, kerajaannya masih kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Apakah itu rikas atau bukan? Kata Syekh Zakaria Al-Ansari, itu disebut rikas. Ya, tetap disebut rikas. Kenapa? Karena memang sudah ada Islam, cuman di negeri kita, di Nusantara, belum tersentuh dakwah. Jadi kata beliau di sini, Dafinu man adrakal Islam walam tablughu da'wah huwa rikas. Itu kata Syekh Zakaria Al-Ansari. Harta terpendam yang mana di masa itu telah ada Islam. Islam sudah ada. Ya, tahun 800 Masehi sudah ada Islam di Jazirah Arab. Tetapi belum sampai dakwah ke sini. Maka harta peninggalan di masa itu ditemukan sekarang tetap disebut apa? Rikas. Kalau dia berupa emas dan perak, maka keluarkan zakatnya jika telah sampai nisab. Berapa zakatnya? 2,5%. Bukan 2,5%, afwan. Humus. Humus itu 20%. Nah, keluarkan 20% filhal saat itu juga sebagaimana zakat ma'din. Tidak ada haul di sini. Keluarkan zakat saat itu juga jika telah mencapai nisab. Kalau ma'din itu 2,5%, sedangkan zakat rikas itu 20% paling banyak. Kenapa kok banyak? Karena rikas ini tidak ada taklufah. Jadi orang jalan gitu tahu-tahu ketemu barang. Tidak sebagaimana tambang itu harus menggali dulu. Ada di sana kerja keras di situ. Ya, berhari-hari baru menemukan emas. Tapi kalau rikas ini orang menemukan tahu-tahu dia jalan di sebuah tempat menemukan eh, harta karun lah kalau bahasa kita. Dan ternyata dari zaman dinasti Majapahit atau dari Sriwijaya. Maka itu disebut rikas. Ya, dan dikeluarkan 20%. Menurut pendapat yang masyhur diserahkan ke mustahik zakat yang 8, sedangkan pendapat muqabil masyhur itu diserahkan kepada orang-orang yang ahlul fai', ya, humus yang ada pada ayat fai' surat Al-Hasyr apa tidak salah, saya tidak hafal juga. Tapi yang utama adalah diserahkan kepada mustahik zakat yang 8 sebagaimana harta zakat yang lain. Begitu saja yang bisa kita bahas pagi hari ini. Sudah jam 6 lewat 1 menit. Insya Allah tersisa 2 pembahasan lagi, zakat fitrah dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Barakallahu fikum. Ustaz, izin satu Ustaz. Kalau praktek ya, misalkan istri saya gitu, misalkan beli perhiasan dan memang tujuannya ya nggak penting-penting banget untuk dipakai sih, tapi untuk mungkin invest lah ya, supaya mata uangnya kan nggak turun. Sesekali dipakai misalkan sebulan atau kalau kondangan doang gitu. Nah itu statusnya masuk ke kategori yang mana gitu? Iya, sahih. Pertanyaan bagus. Dilihat di awal dia membeli, Pak. Di awal membeli untuk apa? Ya Untuk untuk daripada nabung di bank nilainya turun terus, invest kan? ya udah Iya. ya Lebih lebih ke baik itu itulah mempertahankan nilai lah. maaf. Lebih baik itu nabung emas gitu ya daripada nabung rupiah Iya, kan? Nanti inflasi. ya karena turun terus ya inflasi. Iya. Kalau di awal dia beli itu memang untuk diinvest, terus nanti sekali dia pakai, maka itu tidak terkena
tidak disebut urdu tijarah. Karena disebut dia itu barang tijarah kapan? Sejak awal dia membeli. Niatnya itu kapan? Niatnya itu dibarengi dengan saat dia membeli, saat akad. Saya ketika membeli laptop itu niatnya adalah untuk saya dagangkan lagi. Nah, maka saat itu laptop tadi menjadi barang tijarah. Ya. Bahkan kalau saya gini nih, saya di rumah. Saya masih di rumah nih. Di rumah saya mau beli laptop. Saya masih di rumah dan saya pengen keluar beli laptop. Nah, ketika di rumah saya niatnya membeli laptop untuk di rumah saya niatnya membeli laptop untuk didagangkan. Di rumah nih, belum akad. Tapi pas tiba di toko laptop, saya niatnya berubah. Ah, untuk ini aja lah, untuk dipakai. Apakah kena jadi barang tijarah? Enggak, Maksud saya yang itu tidak Ustaz, jadi barang perbandingan tijarah. antara antara emas yang disimpan itu kan kena zakat dengan emas yang digunakan Hmm. nggak kena zakat gitu. Nah ini masuk kategori yang mana antara dua itu? Nah, iya. Jadi ketika membeli emas itu istri jenengan itu niatnya untuk tijarah atau Untuk tidak? tadi Itu dia. tidak untuk Nah, tijarah, cuma untuk mempertahankan nilainya tidak tijarah. investasi Tapi kan nanti dalam mau usaha dipakai sesekali kan? Gitu kan? sesekali. Iya. Ah, maka itu tetap tidak disebut barang tijarah. Tidak disebut Oh barang iya. tijarah. Karena sejak Baik. awal niat membelinya untuk ihtifal. Untuk disimpan, bukan untuk digunakan. Meskipun nanti dipakai sesekali. Sama kayak laptop saya beli laptop 2. Di awal beli untuk tijarah. Memang ketika akad saya niatkan untuk tijarah. Tapi saya ada tugas kuliah. Maka saya pakai sesekali untuk jadi tugas kuliah. Apakah dia berubah menjadi barang tidak tijarah? Enggak, tetap tijarah. Karena sejak awal saya membelinya niat untuk saya jual. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Baik, saya cukupkan. Saya rasa sudah jam 6:05. Semoga bermanfaat. Ya, nanti akan saya share di grup itu tabel khulasoh dari semua harta zakat harta. Ya, khulasoh dari semua zakat harta mulai dari berapa zakatnya, kemudian berapa takarannya, dan apakah disyaratkan haul atau tidak. Nah, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Afwan barakallahu fiik.